Ini dia sebuah manga fanmade dari Uchiha Madara yang dibuat oleh akun Twitter bernama Deontay. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan manga ini, aku harap kalian bisa support pada sang ilustrator luar biasa dari manga fanmade ini dengan follow akun Twitter dari @deontayart. Di halaman pertama, kita diperlihatkan seseorang dalam penjara dan sedang dirantai. Lalu Hagoromo pun berkata di hadapan pria tersebut, "Masa sulit telah tiba, sang predator akan keluar dari sarangnya untuk mulai bergerak. Zaman ini akan memaksa sebuah keputusan yang tadinya tampak sangat tidak masuk akal menjadi harus dilakukan. Ingin menjerumuskan seluruh dunia ke dalam mimpi abadi, tapi kau sendiri yang malah tertidur. Sungguh ironis. Bangunlah, ini sudah waktunya." Uchiha Madara. Madara pun membuka matanya dan menatap Rikudo Senin. Sambil tersenyum, Madara mengatakan, jadi kaulah Rikudo Senin." Hagoromo pun memperkenalkan dirinya. "Ya, namaku adalah Otsutsuki Hagoromo." Madara mencoba melepaskan diri dari rantai yang mengikat kedua tangannya. Namun Hagoromo mengatakan rantai itu tidak dapat diputus atau dihancurkan hanya dengan kekuatan fisik. "Madara, kaulah yang merantai dirimu sendiri. Kau harus merubah cara pikirmu untuk bisa bebas dari rantai tersebut." Madara pun bertanya, "Apa maksud ucapanmu, kakek tua?" Hagoromo mengatakan, "Kau mampu melakukan banyak hal, Madara. Sangat sulit membayangkan ada ninja yang lebih kuat darimu selain Hashirama. Kau menjungkit balikan dunia, mengikuti jejak ibuku, bahkan berhasil mencapai Rinnegan tanpa bantuanku. Itu sungguh menakjubkan. Tekadmu sangatlah luar biasa. Kau adalah seorang yang jenius dalam dunia ninja. Itulah sebabnya kau ada di sini sekarang. Saat ini, dunia sedang membutuhkanmu. Jika kemampuanmu ditempatkan pada jalur yang benar, maka..." Madara memotong dengan bertanya, "Jalur yang benar?" Hagoromo lanjut menjelaskan, "Ya, dunia yang dulu telah kau perjuangkan dengan penuh semangat, kini berada dalam bahaya. Aku datang kepadamu karena dunia ninja membutuhkan seorang pelindung. Ini mungkin aneh, tapi aku percaya bahwa kau akan menjadi pelindung yang dapat diandalkan untuk dunia ini dan mengembalikan prinsip dasar seorang ninja. Tampaknya sebelum kau pergi, kau menerima konsep reinkarnasi Asura, serta mengakui bahwa konsep yang kau buat tentang dunia telah gagal total. Jika itu masalahnya, aku dapat memberimu kesempatan untuk berada di jalan yang benar. Sudah saatnya memperbaiki kesalahan di masa lalu." Madara menutup matanya dan rantai yang mengikat kedua tangannya pun terlepas. Seolah-olah Madara telah merubah cara pandangnya akan dunia shinobi. Madara berdiri dan mengatakan, "Sebenarnya, seberapa sulit mengatasi ancaman ini hingga kau datang padaku?" Hagoromo menjawab, "Saat ini, aku tidak bisa menjelaskannya secara detail karena waktuku terbatas. Namun ini adalah pilihan terakhir. Pembawa cakraku saat ini, putraku, Indra dan Asura telah kalah, sementara musuh mendapatkan momentum dan bersiap untuk menyerang. Dalam situasi sulit ini, kau bisa menjadi kekuatan penentu dalam pertarungan yang sedang terjadi." Madara lanjut membalas, "Urusan reinkarnasi bukanlah urusanku. Aku butuh gambaran jelasnya, Pak Tua. Aku akan bertindak sesuai keinginanku." Hagoromo mengatakan, "Aku suka semangatmu, tapi dalam situasi saat ini tidak ada ruang untuk kesalahan. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Tak ada hal lain yang bisa aku lakukan. Tanggapi masalah ini dengan serius dan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya." Sambil mengepalkan tangannya, Madara menjawab, "Kau tidak perlu khawatir soal itu, Patua. Karena kali ini, aku akan membangun sebuah dunia tanpa adanya peperangan." Hagoromo pun menatap Madara dan tersenyum tipis. "Baiklah Madara, ulurkanlah tanganmu. Ada yang harus kuberikan padamu. Ini mungkin dapat membantumu ketika kau tiba di dunia nyata nanti." Tiba-tiba Asura dan Indra muncul dan menyentuh kedua pundak Madara seolah-olah memberikan kekuatan mereka padanya. Sementara itu, di dunia shinobi saat ini, Sasuke tiba-tiba berhenti dan merasakan sakit pada Rinnegannya. Ya, sebuah darah keluar dari mata kirinya. Apa yang... Darah? Perasaan ini tidak mungkin terjadi. Sasuke pun merasakan sesuatu dan melanjutkan perjalanannya. Di sebuah gunung, kini Madara berada dalam sebuah tangki cairan. Sambil membuka matanya, Madara mengatakan, "Aku masih hidup." Ia pun keluar dalam tabung tersebut. Dalam hatinya, tempat apa ini? Madara melihat sebuah gulungan dan catatan tentang dirinya.
Apakah seseorang merencanakan kebangkitanku? Siapa dia? Lantas, apakah Guya dan kaumnya adalah ancaman yang dimaksud Rikudo Senin saat ini? Gunungan ini berisikan Otsutsuki lain yang masih hidup. Kekuatan mereka berada di level yang berbeda. Tidak heran jika kebangkitanku adalah sebuah tindakan darurat. Informasi ini sudah ku ketahui sebelumnya. Tapi siapa seorang di balik semua ini? Untuk saat ini, aku tidak bisa berlama-lama. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Tiba-tiba seseorang memergoki Madara. Apa? Ini bercanda? Apa ini sebuah mimpi? Tunggu dulu, aku mohon. Madara seketika menyerang pria tersebut dan menanyakan padanya tentang tempat apa ini dan siapa orang di balik semua ini. Tiba-tiba saja seorang pria berbadan besar menyerang Madara dengan palunya. Namun ia segera dihabisi oleh Madara. Luka Madara pun sembuh berkat sel milik Hashirama. Tak lama setelah itu, banyak prajurit yang muncul dan menyerang Madara. Madara tidak mengetahui semua prajurit tersebut karena tidak adanya simbol atau tanda pada baju mereka. Pertarungan singkat pun terjadi. Madara berhasil mengalahkan mereka semua. Madara segera mengaktifkan Susanoo dan keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara itu, di dimensi lain, seseorang sedang duduk di sebuah kursi dengan simbol Otsutsuki miliknya dan mengatakan jika sudah waktunya untuk dirinya pergi ke bumi. Madara melihat sebuah rumah terbengkalai. Ia masuk ke dalam rumah tersebut. Madara menguburkan sebuah boneka bersama tulang seorang anak. Madara lalu mengatakan, "Kau lihat Hashirama? Waktu telah lama berlalu. Anak ini meninggal begitu cepat. Semuanya kembali seperti dahulu." Madara kembali mengingat bagaimana ia dan Izuna adiknya ditinggalkan oleh banyak orang yang mereka cintai. Dalam kilasan balik tersebut, Madara terus menguatkan adiknya untuk tetap kuat dan tidak bersedih dengan apa yang sudah terjadi karena keluarga mereka akan terus hidup di hati mereka. Madara berjanji bahwa ia akan selalu ada di samping Izuna dan melindunginya. Namun waktu berlalu, Madara gagal melindungi Izuna. Ia tenggelam dalam kegelapan dan selanjutnya seperti yang kita ketahui di series Naruto Shippuden. Namun sekarang, Madara telah bangkit. Ia akan melakukan cara yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Madara kemudian memakai pakaian yang ada di rumah tersebut dan bersiap untuk pergi. Ia menggunakan Rinnegan-nya untuk menciptakan sebuah portal dimensi dan memasukinya. Namun entah kenapa Madara memasuki dimensi yang asing. Ia menduga jika ada yang salah dengan jurus teleportasinya. Seorang pria bertopeng misterius pun menyapa Madara. Ia tidak menyangka jika Uchiha Madara berdiri di hadapannya saat ini. Madara tidak peduli apa yang diinginkan pria misterius tersebut. Yang jelas bukanlah ide yang bagus jika seseorang berniat menghalangi jalannya, ucap Madara. Pria tersebut mengatakan jika ia tidak ingin menghalangi tujuan Madara, ia tidak ingin mati seperti prajurit sebelumnya. Pria tersebut memperkenalkan dirinya dan ia bernama Shiro. Shiro mengatakan jika ia ingin membantu Madara agar Madara bisa sedikit mempercayainya. Shiro mengembalikan kipas Gunbai milik Madara. Madara kagum dengan teknik Shiro yang bisa mencegah kemampuan teleportasi dari Rinnegan. Bahkan menurut Madara, Shiro dapat mengalihkan arah dimensinya sesuka hatinya. Shiro dibuat cukup terkejut karena hanya dalam beberapa menit, Madara mampu memahami cara kerja teknik Shiro. Shiro terlihat waspada terhadap Madara. Ia memuji pengamatan Madara dan menegaskan jika tugasnya adalah untuk membantu Madara. Shiro kemudian menjelaskan pada Madara kondisi serta situasi saat ini tentang begitu banyak hal yang sudah terjadi saat Madara tertidur. Shiro mengatakan, sosok dengan pengaruh besar sepertimu tidak bisa begitu saja memasuki dunia yang saat ini sedang berjalan karena dapat mengganggu kestabilan dunia. Madara menjawab, kau mengatakan itu seolah-olah kau memang berencana untuk bertemu denganku. Apakah aku sengaja dibangkitkan? Shiro lanjut menjawab, apapun mungkin terjadi. Jika kebangkitanmu adalah kehendak dewa, aku tidak akan terkejut sama sekali. Saat ini dunia berada dalam keadaan yang mengerikan. Hanya itulah yang ingin kubicarakan padamu. Shiro pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Madara. Madara, apa kau tahu, setelah Perang Dunia Shinobi keempat, orang-orang sepertinya menemukan diri mereka berada di dunia yang mereka anggap sempurna dan penuh kedamaian. Uzumaki Naruto, sang Hokage ketujuh, akhirnya menjadi jembatan yang telah lama ditunggu-tunggu 5 negara besar shinobi untuk menuju masa depan yang cerah. Madara pun tersenyum dan di dalam hatinya mengatakan, ternyata bocah berisik itu akhirnya benar-benar menjadi seorang Hokage ya. Shiro lanjut menjelaskan,
Ikatan persatuan shinobi di seluruh dunia telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Tampaknya sinergi yang terjalin cukup besar untuk menghadapi ancaman apapun. Belum pernah terjadi sebelumnya shinobi sekompak ini, saling peduli, saling menolong, saling memahami satu sama lain, bertindak bersama demi tercapainya kedamaian. Sebuah persatuan antar shinobi yang memungkinkan untuk membasmi segala ancaman sampai akar-akarnya. Tapi dalam prakteknya, kenyataan bisa sangat mengerikan. Kita bisa menghentikan ancaman apapun di bumi, tapi bagaimana jika ancaman tersebut bukan dari planet bumi? Madara memotong ucapan Shiro dengan mengatakan, "Maksudmu para alien dari klan Otsutsuki?" "Tepat sekali," jawab Shiro. "Saat ini, kami para shinobi tidak siap menghadapi ancaman seperti itu. Bahkan, Uzumaki Naruto dan Uchiha Sasuke hampir tidak bisa mengatasinya." Otsutsuki muncul secara tak terduga. Tujuan awal mereka adalah cakra yang ada di bumi yang pernah dianugerahkan kepada umat manusia. Namun, titik puncak dari kisah ini adalah pertarungan dengan Otsutsuki Momoshiki yang seperti bencana. Ia melepaskan kekuatannya pada pasukan aliansi dan mengalahkan mereka semua. Hokage ke-7 adalah satu-satunya yang bisa melawan. Uzumaki Naruto menggunakan semua kemampuannya dan berhasil menahan serangan Momoshiki. Tetapi setelah pertempuran, ia menghilang. Para Otsutsuki berhasil membawa Hokage ke-7. Kini semua orang kehilangan penyelamat mereka dan tidak lagi memiliki keyakinan akan masa depan. Ini adalah langkah sukses para Otsutsuki yang menyebabkan perubahan mendasar pada motivasi manusia dan shinobi. Banyak orang mulai didorong oleh rasa takut. Pendapat mereka tentang hal ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada yang berpendapat bahwa Hokage ke-7 meninggalkan mereka. Ada pula yang percaya bahwa Otsutsuki adalah dewa. Orang-orang menghubungkan kedatangan mereka sebagai awal dari akhir. Satu hal yang pasti, kesatuan aliansi shinobi mulai goyah dan retak. Shinobi tersebar di jalan yang berbeda. Sebagian besar setia tetap bersama aliansi untuk menjaga jumlah orang cukup besar agar dapat melawan musuh. Sebaliknya, para pemberontak bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Ada yang menjadi tentara bayaran, ada yang bekerja sebagai penjaga bangsawan, dan tidak sedikit yang memilih menjadi ninja jahat yang tidak diketahui organisasinya yang bekerja untuk kepentingan Otsutsuki. Pertempuran terjadi terus-menerus di seluruh dunia. Upaya gencatan senjata tidak menghasilkan apa-apa. Saat perang telah tiba, negara-negara menutup perbatasannya. Semua sumber daya digunakan untuk persenjataan. Para bangsawan bersembunyi dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Orang-orang tidak tahu di mana harus menempatkan diri mereka. Selain peperangan yang terjadi setiap hari, pelanggaran hukum terjadi di seluruh dunia. Kejahatan demi kejahatan manusia terus dilakukan. Tidak ada tanda-tanda yang tersisa dari persatuan dan saling mendukung seperti di masa lalu. Realitas kita saat ini adalah kematian yang setiap saat bisa terjadi. Kekerasan, penipuan, hal-hal ini adalah landasan dunia modern sehingga upaya aliansi tidak membuahkan hasil yang nyata. Tidak seorang pun akan terhindar, baik muda maupun tua. Bukankah itu terdengar sangat familiar bagimu, Madara-san? Madara seketika teringat tentang bagaimana pahitnya saat negara-negara shinobi saling berperang. Shiro kemudian mengatakan, "Pada titik ini, kembalinya dirimu ke dunia ini seperti bagaikan sebuah pertanda, seolah-olah situasi saat ini memanggil semangat dari zaman sebelumnya." Madara kemudian bertanya, "Kenapa aku harus percaya pada semua ceritamu? Kau bisa saja berniat memanfaatkanku agar aku berada di pihakmu." Shiro lanjut membalas, "Aku tidak akan memintamu mempercayai kata-kataku. Aku hanya seorang pengamat dan hanya mengetahui apa yang aku tahu. Mungkin dalam waktu dekat kau akan melihat sendiri bahwa aku mengatakan yang sebenarnya." Shiro menambahkan, "Jika saat ini nasib dari Hokage ke-7 masih belum pasti, tapi semua orang sudah melupakan hal tersebut. Manusia ingat bahwa ia menyukai darah, apalagi jika itu adalah darah musuh." Untuk sementara, Otsutsuki tidak lagi mengganggu mereka, namun seperti dulu, manusia justru saling melahap satu sama lain. Shiro tiba-tiba terdiam. Ia merasakan sesuatu tidak jauh dari Konoha. Apa ini? Dalam hatinya, bisa dipastikan itu adalah seseorang dari luar Konoha. Tingkat cakranya berada di tingkat yang berbeda. Madara yang turut merasakan cakra yang luar biasa tersebut dengan tenang mengatakan, "Sekarang adalah waktunya mengambil tindakan. Aku akan pergi menemuinya. Aku ingin kau menggunakan kemampuanmu itu."
Madara segera menyuruh Shiro untuk mengarahkan portal seseorang tersebut dan miliknya ke suatu tempat yang sepi dan cukup luas. Shiro awalnya menolak karena cara itu dapat membuat ia dan Madara sangat kelelahan karena jaraknya yang sangat jauh. Namun setelah Madara bersikeras, Shiro pun terpaksa menyetujuinya. Dan ya, Madara pun sampai di sebuah bukit bebatuan. Shiro terjatuh karena selain Madara, ia juga turut merubah arah teleportasi Jigen ke tempat yang sama. Dan ya, akhirnya mimpi buruk di masa lalu berhadapan dengan ancaman terkuat di masa depan. Madara pun mengatakan, "Baiklah, mari berdansa." Madara akhirnya bertatapan dengan Jigen atau Otsutsuki Ishiki. Tanpa basa-basi, Madara langsung menerjang menyerang Ishiki dengan kipasnya. Namun Ishiki mampu menghindari serangan itu dengan tenang. Madara terus menekan Ishiki. Ia berhasil meneratkan tendangan pada Ishiki yang dengan mudah Ishiki tahan. Saat Madara akan kembali menyerang, Ishiki menggunakan kekuatan matanya untuk mengecilkan kipas kunbai milik Madara. Madara sempat dibuat terkejut dengan teknik tersebut. Madara mengatakan di dalam hatinya, teknik apa yang dia gunakan? Mengecilkan sebuah benda? Begitu rupanya. Jadi ini kekuatan mata kanannya ya. Tak sampai di situ, Ishiki lanjut menyerang Madara dengan beberapa batang hitam. Namun Madara dengan tenang menahan serangan tersebut dengan tangan kanannya. Selain dapat mengatur ukuran benda, mata kanannya dapat mengeluarkan senjata semacam ini ya. Kekuatan dojutsu yang menarik. Madara kemudian menggunakan Kage Bunshin-nya untuk mencekik Ishiki dari belakang sambil menggunakan teknik kayu Hashirama untuk menahan tubuh Ishiki. Saat Madara akan kembali menyerang, tongkat hitam tiba-tiba muncul di lengan Madara, membuat Madara berniat menusukkan tongkat tersebut pada Ishiki. Namun Ishiki segera menyusutkan kembali batangan tersebut ke ukuran yang sangat kecil. Ishiki lanjut mengeluarkan dua kubus besar dan langsung menimpa Madara. Panel kemudian berpindah ke tempat lain, di mana sesosok wanita sedang menyiksa ninja lain untuk mendapatkan informasi. Wanita tersebut mempunyai sepasang mata Sharingan. Wanita itu akan melepaskannya andai ninja itu mau memberitahukan segalanya. Sasuke muncul dan memotong pembicaraan wanita tersebut. Sasuke menghentikan tindakan wanita itu. Sasuke mengatakan, "Nerida, sudah cukup, kita harus segera pergi dari tempat ini." Sasuke pun menatap ninja lain yang dibuat sekarat oleh Nerida. Sasuke lanjut mengatakan, "Nerida, apa yang terjadi dengan mereka?" Nerida menjawab, "Entahlah ya, mereka semua mungkin telah jatuh dari pohon." "Jatuh dari pohon ya?" ucap Sasuke yang tidak percaya dengan ucapan anaknya. Ya, Nerida ternyata adalah anak dari Sasuke ya guys. "Nerida, tugas utama kita adalah mengumpulkan informasi tentang keberadaan Naruto. Kau harus selalu fokus, jangan bertindak gegabah." Sambil berjalan, Nerida mengatakan jika ibunya pasti akan senang saat Sasuke kembali pulang. Sasuke pun hanya terdiam dan melanjutkan perjalanan mereka. Panel kemudian berpindah pada pertarungan Madara dan Ishiki, di mana serangan tersebut hanya mengenai bayangan milik Madara. Di dalam hatinya, Ishiki mengatakan, dari awal dia tidak menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Dia terus menganalisa kekuatanku dan mencoba menghadapiku hanya dengan jurus bayangannya. Namun cara seperti itu tidak akan berguna. Seorang manusia tidak akan pernah setara dengan dewa. Ini hanya buang-buang waktuku saja. Madara kemudian mengaktifkan Sage Mode pada sel Hashirama yang ada di tubuhnya dan menyerang Ishiki dengan teknik pohon milik Hashirama. Ishiki berhasil menghindar dengan mudah. Sambil tersenyum, Madara mengatakan, "Kali ini aku akan menyerangnya dengan sedikit serius." Setelah mengubah area pertarungan menjadi hutan, tanpa Ishiki sadari, Madara mulai melepaskan serbuk sari yang dihasilkan bunga-bunga dari pohon yang telah ia ciptakan. Yang mana serbuk sari tersebut akan membuat target yang menghirupnya akan lumpuh. Kayu-kayu di sekitar Ishiki kemudian berubah menjadi cabang-cabang kayu tajam yang menyerang Ishiki dari segala arah. Namun lagi-lagi, Ishiki berhasil menghindari serangan tersebut. Madara yang melihat adanya kesempatan segera menyentuh mata Ishiki dan menyegel kemampuan matanya. Ishiki segera balas menyerang Madara, membuat Madara terjatuh kencang ke tanah. Beruntung, Madara masih sempat menggunakan Susanoo untuk melindungi tubuhnya. Aku berhasil menyegel kekuatan matanya. Jurus penyegelan ini adalah teknik yang aku gunakan untuk melawan pengguna mata supaya mereka tidak memberontak padaku. Teknik ini cukup kuat untuk menyegel Sharingan atau Rinnegan, membuat pengguna dojutsu menjadi tidak berdaya.
Tapi di hadapanku saat ini adalah alien yang memiliki cakra yang sangat luar biasa. Hanya masalah waktu saja sebelum dia dapat menghancurkan segelnya. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini, ucap Madara. Sialan, cecunguk itu. Berani-beraninya dia menyegel mata kananku. Isiki yang kesal menatap Madara dan mengatakan, sebelum kematianmu tiba, jelaskanlah padaku, bagaimana bisa kau mengintervensi portal dimensiku dan memindahkanku ke tempat ini? Bagaimana bisa ada manusia yang memiliki kekuatan luar biasa semacam itu? Madara tidak memberitahu jika itu adalah ulah dari Shiro. Madara hanya mengatakan jika dirinya masih memiliki banyak kejutan untuk Isiki. Madara lanjut memprovokasi Isiki dengan mengatakan, saat ini kau tidak dapat menggunakan kekuatan dari mata kananmu. Bukankah pertarungan ini sudah ada di dalam kendaliku? Sebagai seorang yang mengklaim dirinya seorang dewa, kau sungguh mengecewakan. Omong kosong. Aku bahkan tidak membutuhkan mata kananku untuk bisa mengalahkanmu, ucap Isiki. Pada saat itu juga, Madara langsung melompat dan menciptakan gergaji mesin di tangannya, tetapi Isiki berhasil menghindari serangan tersebut. Tak ingin kehilangan momentum, Madara lanjut melepaskan teknik yang bernama Senpo Ranton Koga, memungkinkan ia dapat memotong benda apapun yang mengenainya. Serangan itu pun berhasil memotong tanduk dari Isiki. Oh iya, si Isiki di sini gerakannya udah mulai melambat ya guys. Hal ini terjadi berkat serbuk sari yang sebelumnya Madara lepaskan ke udara. Madara bersiap menerapkan serangan gergaji mesinnya pada Isiki. Isiki yang mati langkah pun menggunakan salah satu teknik rahasianya. Ia mengumpulkan sejumlah cakra di tangannya dan menyentuh tanah, membuat permukaan tanah tiba-tiba berguncang hebat. Isiki kemudian mengatakan bahwa bahkan ia sendiri tidak dapat menahan serangan ini tanpa terluka. Nyahlah kau manusia, dan boom! Ya, sebuah ledakan yang sangat dahsyat pun mengenai mereka berdua. Shiro yang turut menyaksikan pertempuran Madara melawan Isiki pun mengatakan, pertarungan ini sungguh pertarungan yang luar biasa. Tapi meskipun Otsutsuki memiliki kekuatan yang hebat, Uchiha Madara tidak akan kalah hanya dengan serangan seperti itu. Ucapan Shiro pun terbukti benar. Madara menggunakan Perfect Susanoo-nya untuk melindungi tubuhnya. Dia mengumpulkan sejumlah besar cakra hanya dalam beberapa detik, lalu melepaskannya di dalam tanah. Ledakan yang ia buat bisa membuat apapun menjadi debu. Aku tidak bisa membayangkan jika ada seseorang yang dapat selamat dari ledakan itu tanpa menggunakan teknik seperti Susanoo. Dalam kabut asap ledakan, seekor banteng raksasa tiba-tiba muncul dan maju mendekati Madara. Hewan, apakah itu Kuchiyose miliknya? Madara pun segera membuat segel tangan dan mengeluarkan teknik semburan apinya. Katon, Gokame Kek. Ini yang ngeluarin jurus katonnya bukan dari mulut Madara ya guys, tapi dari mulut Susanoo-nya. Jadi kebayang gak tuh seluas dan sebesar apa serangannya. Serangan itu pun segera membakar hutan yang telah Madara ciptakan, membuat api semakin membesar. Namun banteng raksasa itu mampu bertahan dan menanduk Susanoo milik Madara, membuat Susanoo melayang ke udara. Bagus, sekarang aku sedang di udara. Makhluk itu tidak akan sampai ke sini. Namun dugaan Madara salah. Banteng itu melompat ke udara dan hendak menyerang Madara kembali. Baiklah, majulah kau, ucap Madara sambil memanggil pedang Susanoo-nya. Madara melesat ke bawah dan menebaskan pedang Susanoo-nya pada banteng raksasa tersebut. Banteng itu pun hancur namun meledakkan sebuah gelombang cakra yang hebat. Gawat, ini terlalu dekat. Ledakan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Susanoo tidak akan bertahan lama. Pertahananku bisa tertembus kapanpun. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan yang diberikan kakek tua itu. Madara kemudian menyatukan kedua tangannya yang kini memiliki simbol bulan dan matahari. Pada momen itu, Hagoromo bersama Asura dan Indra muncul. Hagoromo mengatakan, Madara, saat ini kau tidak bisa mundur dari jalan yang telah kau pilih. Aku memilihmu karena sebelumnya kau pernah berada di dalam kegelapan. Setelah semua hal yang kau alami, bukankah saat ini kau yang paling mengetahui apa itu arti kedamaian? Madara, teruslah maju dan temukanlah kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian ya? Ya, kau benar Patua. Sebuah cakra yang sangat besar pun mengaliri tubuh Madara dan mulai bersatu dengan Susanoo. Namun meski begitu, Madara masih terus terdorong dan terus menahan ledakan tersebut. Isiki kemudian muncul di belakang Madara dan menusukkan beberapa batang hitam raksasa pada Susanoo.
yang mana dari setiap batang tersebut menghasilkan ledakan yang sangat luar biasa. Wah, gokil sih, Madara dibombardir habis-habisan ya guys. Isiki yang melihat Madara masih bertahan mengatakan, "Mengejutkan. Dia masih bertahan dari serangan-seranganku. Ini sangat menyebalkan. Dia membuang-buang waktuku di sini." Madara terbang ke langit, dan saat asap ledakan menghilang, Madara ternyata telah berhasil menyatukan kekuatan Susanoo-nya dengan kekuatan yang telah ia terima dari Hagoromo. Cakra ini sungguh luar biasa. Rasanya tubuhku seperti mau meledak. Ini pertama kalinya tubuhku dialiri cakra sebanyak ini. Aku harus berhati-hati agar Susanoo tidak hancur karena terlalu banyak menyerap cakra. Tidak seperti mengendalikan para biju itu. Kekuatan ini jauh lebih besar. Aku akan mengerahkan segalanya mulai sekarang. Panel kemudian berpindah pada sebuah perusahaan semacam penelitian medis yang bernama Reiko Corporation. Di dalam kantor perusahaan tersebut, kita diperkenalkan dengan sesosok wanita misterius. Dari matanya sih wanita ini sepertinya dari klan Hyuga ya guys. Wanita misterius itu menjabat sebagai kepala fasilitas penelitian di dalam perusahaan. Dan saat ini, ia sedang menonton rekaman bagaimana Madara kabur dan mengalahkan banyak prajurit seorang diri. Wanita misterius itu bertanya kepada bawahannya, berapa banyak petarung yang membawa kamera di tubuh mereka? Bawahannya menjawab, sekitar 50 orang. Namun kami telah berhasil mengumpulkan 10 kamera paling detail dari pertarungan tersebut. Salah satu dari 10 kamera itu pun mengungkapkan bagaimana pertarungan itu berlangsung dengan jelas. Madara mengalahkan semua pasukan itu dengan mudah dan tanpa membiarkan tubuhnya disentuh sedikit pun. Dengan tenang, wanita itu bertanya kembali kepada bawahannya, bagaimana dengan sampel lainnya? Apakah berhasil dihancurkan juga? What? Sampel katanya ya guys? Kalau gitu berarti selain Madara kayaknya ada orang lain nih yang berhasil dibangkitkan. Apa jangan-jangan mereka Jiraiya atau Shisui yang ternyata masih hidup? Siapapun itu, yang jelas di fanmade ini apapun bisa terjadi ya guys. Bawahan dari wanita itu menjawab, jika hanya anggota regu yang diserang, sedangkan sampel lain semuanya baik-baik saja. Wanita misterius itu kemudian memberitahu bawahannya untuk pergi karena ia akan memeriksa dan menyelesaikan masalah ini. Bawahan wanita itu kemudian marah dan menyuruhnya untuk segera menghentikan semua ini. Menurutnya, wanita misterius itu tidak mengerti dampak masalah dari membangkitkan mereka yang sudah mati. Bawahan itu dengan tegas mengatakan, jika dirinya dan rekan-rekannya hanya melakukan penelitian ilmiah tentang organisme dan bukan malah membangkitkan orang yang sudah mati, mereka tidak mendaftar di perusahaan ini untuk hal tabu tersebut. Wanita misterius itu mengancam bawahannya dengan mengatakan, apa maksudmu? Seharusnya kau sudah tahu apa yang akan terjadi jika kau melanggar perjanjian. Saat bergabung di perusahaan ini, kau dan teman-temanmu sudah menandatangani kontrak secara sukarela. Jadi ikutilah aturan di perusahaan ini. Jangan panik dan kembalilah ke pekerjaan yang sudah ditugaskan kepadamu. Aku sendiri yang akan mengambil alih masalah Madara. Bawahannya kemudian meminta maaf dan meminta izin untuk kembali bertugas. Panel kemudian beralih ke tempat bernama pemukiman Grey Maple. Ini adalah wilayah di bawah kendali pasukan aliansi Shinobi. Base camp pertama aliansi Shinobi yang berada di zona aman. Di dalam sebuah rumah sakit, seorang dokter kepala yang tidak lain adalah Sakura sedang mencari sebuah dokumen dan tanpa sengaja ia menemukan sebuah dokumen untuk Sasuke, di mana dokumen tersebut berisikan tentang pemasangan lengan tempur untuk lengan kiri Sasuke. Sakura lalu berkata bahwa mungkin ia harus meyakinkan Sasuke untuk memasang lengan tempur tersebut mengingat situasi sulit saat ini di mana Naruto sedang tidak ada bersama mereka. Sakura melanjutkan bahwa ia merindukan saat-saat ketika semuanya baik-baik saja, ketika Naruto masih ada. Sakura mengatakan di dalam hatinya, jika sekarang Sasuke melakukan segala upaya dan semua yang ia bisa untuk mengatasi krisis ini. Sakura mengungkapkan, jika ia begitu merindukan Sasuke namun tidak ingin jadi penghalang untuknya. Tiba-tiba, sebuah suara yang sudah lama tidak Sakura dengar berada di depan pintu. Dan ya, Bang Toi pun akhirnya pulang ke rumah setelah sekian lama. Pertarungan semakin sengit. Isiki mengungkapkan bahwa meskipun saat ini Madara memiliki kekuatan baru,
Usahanya yang menyedihkan tidak akan berhasil dan semua usahanya akan sia-sia. Selain itu, tampaknya segel pada mata Isiki mulai menghilang sedikit demi sedikit. Madara kemudian menyerang Isiki dengan lengan Susanoo, namun Isiki menahannya dan menganggap serangan Madara begitu lambat. Isiki memanggil kembali benteng raksasa untuk menahan lengan Susanoo, namun Madara tampak tidak terganggu dengan hal tersebut. Pada saat itu, mata kanan Isiki telah kembali pulih, di mana Isiki mencoba memperbesar ukuran banteng untuk melahap Susanoo. Madara yang merasakan jika serangan itu cukup berbahaya segera melilitkan tali cakra di sekitar banteng tersebut. Madara lalu memberikan sebuah ilusi masa depan tentang bagaimana nasib Isiki setelah menerima serangan selanjutnya, membuat Isiki terdiam sejenak dan saat ia kembali tersadar, Madara membanting banteng itu bersama Isiki ke tanah. Sementara itu, di markas patroli, Nerida sedang duduk di kantor. Anggota tak dikenal dari pasukan aliansi berbicara kepada Nerida. Untuk Nerida tidak berlaku berlebihan terhadap musuh. Bahkan jika Nerida adalah putri Sasuke, seseorang yang dipercaya oleh Hokage ketujuh, mereka tetap memiliki aturan yang harus mereka patuhi. Nerida secara acuh tak acuh menjawab bahwa kegunaan mereka dalam aliansi bahkan tidak ada sedikit pun. Nerida mengatakan, "Kalian tahu, kalian itu hanya memikirkan dan mementingkan diri kalian sendiri. Di saat kalian duduk di kantor yang nyaman dan hangat ini, aku melakukan pekerjaan kotor demi mencari informasi Hokage ketujuh." Seorang ninja dengan bekas luka di wajahnya dengan kesal mengatakan, "Hei, apa kau tahu? Gara-gara ulahmu yang berlebihan saat menangkap mereka, sekarang para tahanan itu menjadi tidak bisa memberitahu kita informasi apapun. Saat ini kita sedang berada dalam situasi genting. Nerida, keberhasilan aliansi ini bergantung pada tindakan masing-masing dari kita. Kau perlu memahami bahwa kita harus bertindak bersama sebagai satu kesatuan. Kita harus bekerja sama. Perang ini tidak bisa diselesaikan olehmu seorang diri, tapi dimulai dengan hal terkecil seperti ikatan antar shinobi, disiplin, kerjasama, dan tetap mengikuti aturan selayaknya shinobi sejati. Nerida, kau bisa terbunuh bila terus bertindak sesuka hati." Nerida pun tersenyum angkuh dengan ucapan ninja tersebut. "Mati katamu? Aku?" ucap Nerida sambil mengaktifkan Sharingan miliknya. Sontak ninja itu pun merasa ketakutan terhadap Nerida. Nerida pun tertawa dan menganggap itu adalah lelucon. Para ninja itu kemudian pergi meninggalkan ruangan karena Nerida dirasa tidak akan mendengarkan ucapan mereka. "Dasar payah, aku tidak seperti kalian yang selalu bergantung pada orang lain. Aku bisa menjaga diriku sendiri bahkan ketika aku benar-benar sendirian. Aku tidak butuh siapapun." Ketika Nerida akan pergi, Tsunade muncul membuat Nerida terkejut akan kedatangannya. "Duduklah," ucap Tsunade. Nerida yang takut pun segera menuruti perintah Tsunade. "Nerida, di saat keadaan krisis seperti ini pun kau bahkan masih tidak mau mendengarkan shinobi lain yang berjuang bersamamu ya?" "Bukan seperti itu, Tsunade sama. Aku hanya percaya diri dengan kemampuanku. Tapi mereka seperti meremehkanku. Padahal aku bisa menyelesaikan misi hanya dengan kekuatanku sendiri," jawab Nerida. Tsunade terdiam sejenak lalu mengatakan, "Kau tahu, aku telah mengalami banyak hal dalam hidup ini dan aku telah melihat orang-orang dari generasi sebelumnya. Cara kau bertindak akan mempengaruhi takdirmu. Nerida, kau mengikuti jalan hidup yang tidak mencerminkan sesuatu yang baik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kita aliansi coba tumbuhkan pada generasi muda, yakni kerjasama antar sesama shinobi dan tidak menanggung semuanya sendirian. Dulu, ayahmu juga pernah salah mengambil jalan, tapi berkat Hokage ketujuh dia mampu berubah dan melangkah ke jalan yang benar. Namun, ada juga seseorang yang dulu pernah masuk ke dalam kegelapan. Seperti dirimu, orang itu menganggap kekuatan adalah segalanya. Dan aku, sebagai mantan Hokage, tidak bisa membiarkan kutukan itu terlahir kembali. Kembali ke medan pertarungan. Madara menatap serpihan tubuh banteng yang telah hancur dan tepat pada saat itu, sebuah gelombang cakra besar bergerak dari dalam tanah. Apa yang coba dia lakukan? Tingkat cakranya tiba-tiba saja melonjak hebat. Aku tidak bisa mengukurnya. Dia seperti ingin menyatukan dirinya sendiri dengan dimensi ini. Isiki yang telah menyatu dengan tanah di dimensi tempat mereka bertarung mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka jika aku akan menggunakan teknik ini terhadap manusia. Aku yakin pria ini adalah ancaman bagi rencana Otsutsuki di masa depan. Dia harus segera ditangani sebelum menjadi masalah besar bagi kaumku." Wajah monster raksasa yang menyatu dengan permukaan tanah tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan sebuah bola hitam ke udara. Isiki kemudian memperbesar bola hitam tersebut menjadi ukuran yang sangat besar. Begitu rupanya. Dia menciptakan bola raksasa itu lalu meningkatkan energi pada bola itu dengan energi yang ia serap dari dimensi ini.
Aku tidak bisa menggunakan kekuatan Rinneganku. Serangan yang ia buat menciptakan gangguan dimensi antara ruang dan waktu. Jadi bagaimana sekarang? Apakah aku bisa selamat dari serangannya? Ingatan saat Madara kecil berlatih dengan ayahnya pun kembali terlintas di benak Madara. Dalam kilas balik tersebut, Uchiha Tajima, ayah Madara, bertanya pada Madara, "Madara, apa yang akan kau lakukan jika suatu saat nanti kau bertemu dengan lawan yang lebih kuat darimu?" Madara dengan sombong mengatakan, jika itu tidak akan pernah terjadi, karena dirinya akan selalu memenangkan pertarungan. "Kau tahu ayah, aku yang terbaik dari yang terbaik. Aku bisa mengalahkan seluruh pasukan seorang diri. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam pertarungan 1 lawan 1. Tajima membalas ucapan putranya dengan mengatakan, "Kalau begitu mari kita buktikan dan menguji teorimu tentang tidak terkalahkan dari siapapun." Tajima segera mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya membuat Madara bersiap siaga ke mode bertarung. Tidak seperti biasanya. Ini pertama kalinya ayah menggunakan Mangekyo Sharingan-nya saat melatihku. Apa kali ini ia benar-benar serius menghadapiku? Baiklah, ini kesempatan bagiku untuk menganalisa sekuat apa aku sekarang. Madara menyerang Tajima, namun serangan tersebut tentu tak berdampak apapun karena Tajima menggunakan Susanoo-nya. Tajima lanjut menyerang Madara dengan lengan Susanoo, namun Madara berhasil menghindarinya. Tajima mengatakan, "Madara, mata ini memiliki banyak kemampuan hebat dan salah satunya adalah teknik ini yang bernama Susanoo. Kau bisa melindungi dirimu dari serangan apapun dengan teknik ini." "Baiklah Madara, tunjukkanlah padaku bagaimana kau menghadapi teknik pertahanan mutlak dari klan kita ini. Kau menyebut dirimu sebagai yang terbaik, bukan?" Madara mulai meningkatkan fokusnya dan berpikir sambil menghindari serangan demi serangan dari ayahnya. Madara mencoba menyerang ayahnya dengan teknik bola api, namun serangan tersebut tentu tak berdampak apapun. Madara yang masih penasaran kemudian mendekati Susanoo dan melancarkan tendangan kuat. Baik senjata, ninjutsu, dan taijutsu tak ada yang berhasil. Pertahanan mutlak ya. Jadi ini yang disebut Susanoo. Kalau begitu, saat ini aku harus mundur dan memikirkan bagaimana cara menghadapi ayah dengan Susanoo-nya. Madara pun segera melemparkan bom asap dan mundur sementara. "Bom asap ya? Baiklah, aku akan memberimu sedikit waktu untuk menyiapkan rencana," ucap Tajima di dalam hatinya. "Tidak ada triku yang akan bekerja, jadi aku sebaiknya membuat ayah menggunakan kekuatannya untuk melukai dirinya sendiri." Madara memeriksa senjatanya dan menemukan beberapa kertas peledak. Madara kemudian mencoba membuat simulasi di dalam kepalanya. Ia lalu menemukan batang kayu besar dan memulai rencananya. Madara melepas bajunya dan menalikan batang kayu besar tersebut untuk ditarik, yang mana batang kayu itu ternyata sudah ditempeli beberapa kertas peledak oleh Madara. Madara kemudian mencoba memancing ayahnya dengan meludahkan sebuah api kecil. Tajima segera mengayunkan serangannya ke arah Madara. Tepat pada saat itu, Madara melepaskan kayu yang sudah ditempeli kertas peledak ke arah lengan Susanoo. Ledakan dari kayu besar itu pun membuat lengan Susanoo terdorong sehingga pedang Susanoo melukai tubuh dari Susanoo itu sendiri. Kembali ke masa sekarang, Isshiki terus memperbesar serangannya. Madara terbang menuju langit untuk mencoba menghentikan serangan tersebut. Madara mengatakan, "Tidak peduli seberapa kuat serangan musuh, setiap teknik pasti ada kelemahan." "Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana cara menggunakan cakra yang benar," ucap Madara sambil memperbesar ukuran lengan Susanoo-nya. Isshiki berteriak sambil mengatakan, "Larilah dan pertahankanlah hidupmu yang menyedihkan. Itu adalah satu-satunya yang mampu dilakukan spesies rendahan seperti kalian, bukan? Tidak seperti diriku yang seorang makhluk agung. Aku ini berbeda dari makhluk lemah seperti kalian. Diam kau alien, aku akan menghancurkanmu hanya dengan satu serangan." Madara mengepalkan tangannya dan menciptakan kipas gunbai raksasa yang terbuat dari cakra. Isshiki dan Madara pun bersiap untuk bentrokan terakhir. Madara segera melesat kencang ke bawah dengan kecepatan luar biasa sambil mengatakan jurusnya yang bernama Senpo Susanoo Planetary Guardian Uchiha Reflection. Madara menggetarkan bola raksasa itu. Isshiki dibuat terkejut dan mulai berdarah. Isshiki masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia pikir Madara akan kalah dengan serangan terakhirnya. Tapi ia keliru, karena Madara berhasil melenyapkan bola hitam tersebut dengan kipas gunbai buatan miliknya. Di sini sebetulnya Isshiki mau coba ledakin Madara ya guys, tapi berkat kemampuan spesial dari kipas gunbai, bola hitam besar yang seharusnya meledak menjadi bisa dinetralkan bahkan dihancurkan oleh Madara. Kemampuan ini juga pernah Madara tunjukin di versi canon, di mana saat itu dengan kipas gunbainya, Madara mampu menghilangkan efek ledakan dari mini Bijudama milik Naruto ya guys. Jadi ya jurus kali ini mungkin next level dari jurus sebelumnya lah. Bentrokan dari kedua serangan itu menciptakan kawah besar di tanah.
Berikutnya, kita diperlihatkan tubuh Isiki yang terkoyak menjadi dua bagian. Saat Isiki sekarat, Madara mendekati Isiki sambil mengatakan, "Oh, masih bernafas rupanya. Kau pikir aku akan mati, bukan? Maaf sudah mengecewakanmu ya, tapi saat ini aku masih hidup loh." Hagoromo yang menyaksikan pertempuran itu pun tersenyum dan berkata, "Sudah kuduga, kau pasti bisa melakukannya, Madara." Panel kemudian berpindah pada Nerida yang telah meninggalkan markas. Nerida nampak kesal dengan yang terjadi hari ini. "Selalu saja begini. Aku selalu bekerja untuk orang lain, namun pada akhirnya aku selalu disalahkan atas apa yang terjadi. Ini benar-benar tidak adil." Wajah Nerida yang muram tiba-tiba berubah kembali ceria saat ia bertemu dengan Himawari. Nerida segera lari dan memeluk Himawari. "Bagaimana kabarmu, Nerida? Kau selalu sibuk menjalankan misi. Kau mau pizza, Nerida? Ayo kita makan bersama di luar." Mereka berdua pun pergi ke suatu tempat dan duduk bersama. "Hima, maafkan aku. Aku masih belum bisa mendapatkan informasi tentang di mana keberadaan Hokage ketujuh." Nerida merasa jika semua ini adalah salahnya. "Tapi aku berjanji, Hima, aku pasti akan menyelamatkan Hokage sama," ucap Nerida sambil tersenyum. Ngelihat senyum Nerida, kok jadi ingat sama Itachi ya guys. Himawari yang mengetahui jika Nerida mencoba menanggung semuanya sendirian mengatakan, "Terima kasih Nerida, tapi aku tidak ingin kamu terbebani oleh hal itu. Jangan memaksakan dirimu sendiri." Chocho kemudian muncul dan mengatakan, "Aku cari-cari ternyata kamu ada di sini. Hima, apa kamu lupa jika hari ini ada pelatihan?" Nerida dan Himawari pun berpisah. Saat berjalan, Chocho berkomentar, "Hei Hima, kamu seharusnya berhati-hati di sekitar gadis itu. Banyak laporan buruk tentangnya. Dia disebut-sebut sebagai seorang ninja pembuat onar. Tapi kamu jangan salah paham ya Hima, tentu saja aku sangat menghormati klan Uchiha, tapi aku merasa jika gadis yang bernama Nerida itu agak sedikit berbeda." Sementara itu, Sasuke sedang menatap dirinya sendiri di cermin. Ia mengingat kembali kejadian saat mata kirinya tiba-tiba mengeluarkan darah, di mana saat itu Madara berhasil dibangkitkan. "Aku tidak merasakan adanya hal aneh pada tubuhku. Mataku pun sekarang sudah baik-baik saja." Sakura tiba-tiba mengetuk pintu kamar, dan saat Sakura memasuki kamar, Sasuke segera mencium kening Sakura. Sasuke berterima kasih atas semua hal yang sudah Sakura lakukan untuknya. Sasuke mengungkapkan bahwa saat ini ia merasa khawatir dengan Kakashi yang katanya masih belum siuman. Sakura mengatakan bahwa kondisi Kakashi menjadi terus melemah sejak berhenti menjabat sebagai Hokage. Sasuke tiba-tiba terdiam mendengarkan situasi buruk yang dialami gurunya. Sasuke kembali menenangkan dirinya dan bertanya siapa yang menjabat sebagai Hokage saat ini. Sakura menjawab bahwa keputusan tentang siapa yang akan menjadi Hokage selanjutnya akan diputuskan dalam rapat para dewan tetua yang dipimpin oleh Tsunade. "Begitu ya rupanya," ucap Sasuke sambil mengenakan kaos Uchiha-nya. Dengan sedih, Sakura mengatakan, "Tim 7 itu dulu beranggotakan 4 orang kan, namun sekarang hanya tersisa kita berdua. Aku tidak percaya jika keadaan akan memburuk sejauh ini. Pertama Naruto, lalu sekarang Guru Kakashi. Sasuke, aku khawatir padamu. Jika sesuatu terjadi padamu juga, maka aliansi shinobi akan kehilangan kekuatan tempurnya. Sasuke, bukankah lebih baik jika kamu memasang lengan buatan juga? Pada saat situasi genting ini, kita tidak boleh lengah, bukan?" Sambil terus menangis, Sakura mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ingin coba kamu capai dengan semua penebusan dosa ini. Lagi pula, beberapa orang mungkin tahu, tapi kebanyakan orang tidak tahu dengan apa yang kamu lakukan dan kamu korbankan." Untuk alasan mengapa Sasuke tidak ingin memasang lengan palsu seperti Naruto, itu karena Sasuke sendiri melakukan semacam penebusan dosa ya guys. Jadi intinya Sasuke membiarkan lengan kirinya sebagai pengingat akan dosa-dosa yang sudah ia lakukan di masa lalu. Sasuke segera mendekati Sakura dan memeluknya. Sasuke mencoba menenangkan Sakura dengan mengatakan, "Sakura, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini kamu harus tetap tenang. Ketenanganmu sangat dibutuhkan terutama selama masa krisis ini. Kehidupan ratusan prajurit berada di tanganmu." "Baiklah Sakura, aku setuju untuk memakai lengan buatan itu." Nerida kemudian tiba-tiba muncul dan menyuruh kedua orang tuanya untuk makan pizza bersama. Nerida ternyata membawa pizza yang Himawari berikan kepadanya. Setelah menghabiskan pizza yang Nerida bawa, Nerida mengungkapkan bahwa kepulangan ayahnya akan membuat seseorang merasa sangat senang. "Ayah, saat ini kakak adalah kandidat muda yang menjanjikan sekaligus calon Hokage. Karena kesibukan masing-masing, kalian berdua menjadi sangat jarang bertemu, bukan? Ayah, tolong temuilah kakak. Dia pasti sangat ingin bertemu dengan ayah." Kembali ke dimensi di mana Madara dan Isiki bertarung.
Madara menghancurkan tubuh Isiki dan mengambil mata kanan Isiki. Ia berencana untuk pergi dari dimensi ini dengan kekuatan mata tersebut. Pertarungan ini cukup melelahkan. Cakraku tinggal tersisa sedikit. Dimensi ini mulai runtuh. Aku tidak punya banyak waktu sekarang. Aku belum yakin, tapi mata ini mungkin dapat membantuku keluar. Tepat pada saat itu, mata kanan Isiki tiba-tiba aktif. Batangan hitam muncul dan melukai tangan kanan Madara. Madara pun segera menghancurkan mata tersebut. Madara menepukkan kedua tangannya dan mencoba mengumpulkan sisa cakra yang ada di tubuhnya. Mata itu tidak bisa membantuku. Sudah tidak ada waktu lagi. Aku harus segera pergi dari sini. Dengan sisa cakra yang sedikit, Madara hanya mampu menciptakan sebuah portal kecil yang mana portal tersebut kembali menyusut karena Madara kekurangan cakra. Shiro yang merasakan portal milik Madara pun segera memperbesar kembali portal milik Madara. Sambil berteriak, Shiro mengatakan, "Madara-san, cepatlah, kemari. Aku tidak bisa mempertahankan portal ini lebih lama." Dengan kecepatan tinggi, Madara pun berhasil keluar dari dimensi yang akan runtuh itu. Untunglah, dia masih sempat. Panel kemudian berpindah di mana Sasuke akhirnya akan menemui Sarada setelah sekian lama. Karena Sasuke terus-menerus menjalankan misi, Sasuke tidak dapat melihat pertumbuhan putri pertamanya dan setelah hilangnya Hokage ke-7, Sarada selalu pergi untuk menjalankan misi penting bagi desa. Mereka berdua tidak pernah dapat mempunyai waktu untuk bertemu. Tetapi secara kebetulan, kali ini saat Sasuke kembali ke rumah setelah sekian lama, di saat yang sama, Sarada masih belum pergi menjalankan misi. Sasuke mulai menaiki tangga yang mengarah ke suatu tempat di gunung. Ia pun terhenti dan melihat putrinya. "Lama tidak bertemu ya, Papa." Madara berterima kasih kepada Shiro dan bertanya pada Shiro tentang kebangkitan yang ia alami. Shiro menjawab bahwa ia tidak tahu apapun. Shiro menegaskan jika dirinya hanyalah seorang pengamat. Untuk sejenak, mereka berdua pun saling menatap satu sama lain. Madara yang tidak merasakan adanya kebohongan pun memutuskan untuk mempercayai Shiro dan menciptakan portal dimensi dengan Rinnegan-nya. Sebelum memasuki portal, Shiro bertanya pada Madara tentang kemana ia akan pergi selanjutnya. Madara mengatakan jika dirinya ingin melihat keadaan dunia shinobi saat ini dan tempat pertama yang ingin ia kunjungi adalah desa Konoha. Shiro mengungkapkan bahwa ia ingin menawarkan bantuan kepada Madara dengan mempersiapkan beberapa keperluan yang Madara butuhkan agar dapat berbaur dengan orang-orang di zaman sekarang. Shiro melanjutkan, jika luka apapun yang disebabkan oleh anggota Otsutsuki memerlukan sebuah perawatan medis khusus. Tak lupa, Shiro juga menyarankan Madara untuk mandi terlebih dahulu dan mengganti pakaiannya. Madara tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam tubuhnya dan memutuskan untuk menerima bantuan medis dari Shiro. Shiro lalu berterima kasih kepada Madara karena jika bukan berkat dirinya, Isiki akan menjadi ancaman mengerikan bagi umat manusia. Menurut Shiro, semua orang di bumi berhutang budi kepada Madara. Sementara itu, jauh di dalam hutan, terdapat sebuah kuil di atas gunung, di mana di dalam kuil tersebut terdapat seorang bawahan dari Isiki yang bernama Yeri. Yeri sedang melakukan sebuah ritual, dan tak lama kemudian sebuah tubuh mulai terbentuk, yang ternyata itu adalah roh atau jiwa dari Isiki. Jiwa dari Isiki tersebut mengatakan bahwa ini adalah pesan terakhir yang ingin ia sampaikan. Isiki ingin Yeri menemukan Madara. Isiki menganggap jika kekuatan Madara dapat menjadi ancaman di masa depan. Terlebih, Madara harus bertanggung jawab atas tindakannya karena sudah membunuh anggota suci dari klan Otsutsuki. Isiki memberikan clue pada Yeri jika Madara adalah seseorang yang mempunyai mata Rinnegan dan kekuatan dari klan Otsutsuki buangan atau rendah. Yeri tidak menyangka bahwa kekuatan rendahan dari Otsutsuki buangan seperti Kaguya dapat menandingi kekuatan murni dari anggota Otsutsuki kelas atas seperti Isiki. Isiki tiba-tiba merasakan kehadiran orang lain dan entah bagaimana kuil itu langsung meledak. Yeri mampu menahan ledakan tersebut menggunakan semacam perisai pertahanan. Isiki berteriak dan menyuruh Yeri untuk segera pergi sejauh mungkin. Yeri berkata di dalam hatinya jika ia harus segera pergi dan memenuhi permintaan terakhir dari tuannya untuk melenyapkan Madara. Namun sebelum dapat kabur, wajah Yeri diiris menjadi dua bagian. Panel kemudian menunjukkan bagaimana para penjaga kuil serta pengikut dari Isiki tewas dengan sangat mengerikan. Dan ya, kita pun diperlihatkan sosok yang membantu seluruh pengikut sekte atau pemuja dari Isiki, dan dialah Judas Shiki. Kehadirannya bahkan memberikan rasa takut kepada Isiki.
Judashiki menatap tajam jiwa Isiki yang mulai lenyap. Ia kemudian berbalik dan mendekati seorang wanita sambil bertanya, "Apakah kau takut padaku?" "Tak perlu takut. Aku mengetahui jika kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Untuk saat ini, ikutlah denganku." Sebuah portal tiba-tiba muncul dan seseorang membawa wanita tersebut masuk ke dalam portal. Judashiki menutup matanya dan mengatakan di dalam hatinya, jika semuanya sudah sesuai dengan skenario yang ia buat. Panel kemudian menunjukkan flashback atau masa lalu di mana Judashiki bertemu dengan Hagoromo di alam astral. Judashiki mengatakan, jika sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk bertindak menghadapi para Otsutsuki. Hagoromo sudah mengerti maksud perkataan dari Judashiki. Judashiki menjelaskan bahwa saat ini kewaspadaan klan Otsutsuki di bumi sedang melemah. Setelah mendapatkan Naruto, mereka belum melakukan pergerakan apapun. Dan menurutnya, ini akan jadi momentum bagi umat manusia membalikan keadaan. Judashiki tidak bisa ikut campur karena saat ini dirinya sedang diawasi oleh para petinggi Otsutsuki. Namun meski begitu, Judashiki memiliki sebuah rencana, tetapi dirinya membutuhkan sedikit bantuan dari Hagoromo. Judashiki melanjutkan bahwa ia perlu menghidupkan kembali seseorang. Di sini terungkap kalau Judashiki berada di pihak manusia sekaligus teman misterius dari Hagoromo ya guys. Dan ternyata dialah yang sudah merencanakan kebangkitan Madara sebelumnya. Kembali ke masa sekarang, Judashiki mengatakan sambil berjalan pergi, "Kerja bagus, Madara. Sekarang kita berada satu langkah dalam permainan ini. Aku hanya perlu melakukan beberapa langkah lagi." Panel berpindah kepada Sarada yang segera berlari dan memeluk ayahnya. Sarada mengungkapkan bahwa dirinya begitu merindukan Sasuke. Sasuke mengatakan jika dirinya begitu bangga terhadap Sarada yang tumbuh menjadi seorang shinobi yang hebat. Sarada menyadari jika tubuh ayahnya menjadi lebih kekar sejak terakhir kali mereka bertemu. Sasuke mengungkapkan bahwa Sakura sering mengirimi banyak makanan kepadanya. Bahkan meski saat menjalani misi yang jaraknya sangat jauh, Sakura selalu menitipkan makanannya pada orang-orang di aliansi shinobi. Sasuke melanjutkan, ketika menerima makanan dari Sakura, Nerida selalu sanggup menghabiskan semua makanan tersebut. Mereka berdua pun tersenyum mengingat tingkah laku Nerida. Sasuke lalu bertanya tentang Sarada yang menjadi kandidat terkuat Hokage selanjutnya. Sarada mengungkapkan bahwa ia akan mengambil posisi itu setelah menyelesaikan misi terakhirnya. Sasuke terdiam sejenak, lalu mengatakan sambil tersenyum jika ia begitu bangga terhadap putrinya. Sarada pun merasa senang dengan ucapan ayahnya. Rekan Sarada muncul dan mengingatkan Sarada jika sudah waktunya untuk pergi menjalankan misi. Ia meminta maaf kepada Sasuke karena mengganggu percakapan mereka. Sarada nampak sedih karena ia tidak punya cukup waktu untuk bersama ayahnya dan menikmati momen keluarga yang membahagiakan ini. Sasuke seketika menyadari perasaan sedih pada putrinya dan segera melakukan gerakan seperti yang dilakukan Itachi dulu padanya, yaitu dengan menempelkan jarinya di dahi Sarada. Sasuke menunjukkan bahwa dirinya sangat menyayangi Sarada. Sasuke memberitahu Sarada semoga sukses dengan misinya. Sarada pun tersenyum bahagia dan pamit pada ayahnya. Kita kemudian diperlihatkan bagaimana Tsunade dan Sakura sedang mempersiapkan lengan buatan untuk dipasangkan di lengan kiri Sasuke. Deskripsi dalam panel kurang lebih mengatakan tangan palsu ini terbuat dari sel Hashirama dan disesuaikan sesuai dengan antropometri atau ukuran tubuh Sasuke yang diperoleh dari studi terperinci tentang tangannya yang hilang sebelumnya. Dengan analogi sistem otot ligamen dan sirkulasi darah dapat dipulihkan berkat teknologi masa kini. Tangan disinkronkan dengan proses alami tubuh termasuk keausan dan penuaan. Ini akan menjadi pengganti yang hampir sempurna untuk lengan yang hilang tanpa cacat baik secara kosmetik maupun fungsional. Tsunade kemudian berbalik dan bertanya pada Sakura bagaimana ia bisa menciptakan lengan ini. Sakura menjawab bahwa ia melakukan kalibrasi pengukuran dengan mengambil lengan palsu yang sudah disiapkan sebelumnya sebagai acuan dasar dengan parameter yang sesuai dengan pengukuran. Tsunade tersenyum bangga terhadap muridnya dan memuji Sakura karena Sakura dapat membuat lengan buatan sesempurna ini dalam waktu yang singkat. Tsunade lalu bertanya jika Sakura ada di sini. Lantas siapa yang menggantikan Sakura di rumah sakit? Sakura menjawab bahwa Kokomi akan menggantikannya untuk sementara waktu. Dengan begitu, ia bisa fokus pada operasi lengan Sasuke. Sasuke akhirnya sampai di ruangan operasi. Sakura meminta Sasuke untuk segera duduk di ruangan operasi. Bersama Tsunade, operasi pemasangan lengan buatan untuk Sasuke pun dimulai. Saat operasi akan dimulai,
Sasuke teringat kembali tentang pertarungannya saat ia berada di samping Naruto, di mana Naruto mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi Sasuke dan menyerahkan segalanya kepada Sasuke. Sasuke berusaha kembali menenangkan dirinya. Tsunade lalu bertanya mengapa Sasuke terlihat tegang. Apakah Sasuke takut dengan jarum suntik? Sasuke tidak menjawab apapun dan hanya terdiam. Setelah menyuntik Sasuke, Tsunade meminta Sasuke untuk menunggu sementara waktu hingga efek obatnya mulai bekerja. Setelah beberapa waktu kemudian, Sakura mengeluarkan sebuah kalibrator. Sakura menjelaskan bahwa kalibrator ini diperlukan untuk mencapai presisi yang maksimal pada lengan yang dipotong. Alat ini mampu memberikan sinyal lampu yang menunjukkan bahwa tangan berada pada posisi yang benar. Tsunade lalu mengeluarkan sebuah cakra di sekitar lengan Sasuke. Hal ini akan memungkinkan Sakura dapat memotong bagian yang berlebih dengan cara yang bersih dan steril serta menghilangkan kemungkinan infeksi. Sakura mulai memotong lengan Sasuke secara presisi. Ketika darah keluar dari lengan Sasuke, Tsunade mengikat semua darah tersebut dengan tangannya yang lain dan menekan pendarahan yang terjadi selama operasi. Sakura yang menyadari jika tubuh Sasuke tidak memiliki regenerasi luar biasa seperti Naruto atau Madara dengan sel Hashiramanya pun, meminta Tsunade membantunya dengan teknik rahasia yang ia miliki yang bernama Byakugo. Di mana seperti yang kita ketahui, teknik Byakugo ini memiliki kemampuan untuk memberikan penggunanya instan regenerasi. Jadi ya kalau ada bagian tubuh yang terluka, maka akan sembuh dengan cepat. Dan tentunya teknik ini menggunakan cakra yang cukup banyak, yang bahkan sudah disimpan bertahun-tahun oleh penggunanya. Nah, dengan mengaliri tubuh Sasuke dengan dua orang yang memiliki teknik Byakugo, operasi pemasangan lengan palsu pada Sasuke tentu akan selesai dengan cepat ya guys. Sementara itu, di tempat lain, Nerida sedang menghabiskan waktu dengan memotong balok-balok kayu. Tak lama kemudian, 4 orang anak muda mendekati Nerida. Mereka berlarian dan memeluk Nerida. Keempat anak tersebut nampak senang bertemu dengan Nerida. Nerida menjelaskan kepada 4 anak itu bahwa memotong kayu termasuk latihan untuk meningkatkan kekuatan juga. Salah satu anak meminta Nerida untuk membukakan kacang kenarinya. Dan ya, Nerida mampu menghancurkan cangkang kenari yang keras hanya dengan jari tengahnya, membuat keempat anak itu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Nerida lanjut menggenggam kacang kenari dan hanya dengan sedikit usaha, Nerida mampu menghancurkan beberapa kacang kenari tersebut. Nerida kemudian dipanggil oleh seorang nenek. Nenek itu memberikan Nerida sekantung penuh kacang kenari sebagai ucapan terima kasih karena Nerida selalu membantunya menyelesaikan pekerjaan. Namun Nerida menolak pemberian si nenek dan mengatakan jika dirinya melakukan semua pekerjaan itu dengan senang hati. Kembali ke ruangan operasi, pemasangan lengan buatan Sasuke akhirnya telah selesai. Tsunade meminta Sasuke untuk mencoba menggerakkan tangan kirinya. Ketika Sasuke membalikkan lengannya, Sasuke dibuat terkejut ketika ia melihat segel bulan Hagoromo kembali muncul di telapak tangannya. Sementara itu, di Reiko Corporation, Judashiki nampak sedang bersantai sambil berdoa. Tiba-tiba, seorang wanita misterius sekaligus pemimpin dari Reiko Corporation muncul. Wanita tersebut bernama Sophie. Judashiki bertanya kepada Sophie tentang perkembangan penelitian pada tubuh wanita yang ia bawa saat mendatangi sekte pemuja Ishiki. Sophie menjawab bahwa tidak ada yang aneh pada tubuh wanita tersebut. Semuanya terlihat sama seperti manusia pada umumnya. Judashiki merasa ada yang janggal. Ia yakin bahwa Ishiki melakukan eksperimen pada setiap tubuh dari anggota sekte pemujanya. Judashiki lalu memutuskan untuk mengecek sendiri. Sophie merasa kesal karena Judashiki selalu bertindak seenaknya setiap kali ia datang ke laboratoriumnya. Judashiki menambahkan untuk tidak khawatir terhadap Madara karena semuanya berjalan dengan baik. Judashiki lalu menerobos masuk ke ruangan operasi dan menyapa para dokter. Judashiki sempat bercanda dengan mengatakan, "Hei, apa kalian sedang melihat payudara wanita itu? Bolehkah aku bergabung?" Sontak, para dokter itu malah berlarian ketakutan melihat kehadiran Judashiki. Judashiki tentu bingung padahal ia hanya ingin menyapa mereka dengan ramah. Astaga dasar, padahal di awal kemunculannya aku pikir dia akan menjadi Otsutsuki yang beda gitu. Ternyata Otsutsuki yang kocak ya guys. Judashiki mendekati tubuh wanita dari sekte pemuja Ishiki dan mengamatinya dengan seksama. Ia mulai menyentuh wajah dari wanita tersebut dan mengalirinya dengan cakra.
Judashiki berniat mendiagnosis si wanita dengan cakra miliknya. Namun tiba-tiba saja, wanita tersebut terbangun dengan warna hitam pada bola matanya. Wanita itu segera melompat dan bersiap menyerang Judashiki. Tetapi Judashiki tentu dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Judashiki sekarang mengerti jika Ishiki ingin menjadikan manusia, terutama yang memujanya, menjadi pasukan monster buas yang memiliki kekuatan Otsutsuki. Judashiki terus mengenalisa tubuh pada wanita itu. Ia sempat menduga jika tubuh dari wanita itu akan beregenerasi. Namun karena alasan yang belum ia ketahui, wanita itu gagal menumbuhkan lengannya. Kembali ke ruangan operasi, Sasuke mulai menggerak-gerakkan lengan kirinya. Ia merasa masih harus membiasakan diri dengan lengan barunya. Sakura kemudian memberikan sebuah lengan kompresi khusus yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka pada lengan kirinya. Sasuke mengatakan bahwa ia harus menemui para tetua desa sekarang karena ada yang ingin ia bicarakan. Sasuke pun mengucapkan terima kasih dan pergi meninggalkan Sakura. Panel kemudian menunjukkan seekor elang raksasa sedang terbang tinggi di langit. Ya, Sarada dan rekannya sedang menuju ke tempat misi mereka berada. Di dalam sebuah ruangan, kita diperlihatkan bahwa ternyata Tsunade adalah orang yang memberikan misi terakhir untuk Sarada sebelum menjadi Hokage. Tsunade mengatakan, "Sarada, kau sudah tahu bukan jika para dewan memiliki rencana mereka sendiri. Mereka bisa memilih kandidat Hokage selanjutnya dengan sesuka hati karena mereka semua adalah orang dalam yang memiliki kuasa. Maka dari itu, Sarada, selesaikanlah misi ini dengan sempurna agar peluang dari kandidat yang diajukan para dewan menjadi berkurang. Aku lebih percaya pada orang yang selalu mengorbankan nyawanya demi desa seperti dirimu." Bersama rekannya, Sarada akhirnya telah sampai di lokasi tujuan. Oh iya, rekan Sarada ini ternyata adalah Inojin ya guys. Ya, Inojin yang ini. Sarada menjelaskan jika misi utama mereka adalah memperoleh bukti konkret atas eksperimen ilegal yang dilakukan oleh orang-orang dari sebuah kelompok atau organisasi. Sarada meminta Inojin untuk memantau situasi dari langit dan ia akan masuk ke dalam bunker melalui ventilasi udara. Daripada Sarada yang masuk duluan ke dalam bunker, kenapa enggak si Inojin aja ya yang gambar tikus atau hewan kecil lainnya, terus suruh gambarnya mantau situasi di dalam bunker terlebih dahulu. Ya mirip-mirip si Saylah yang dulu gambar tikus buat nemuin Sasuke. Sarada memulai aksinya dengan melemparkan sebuah kunai untuk mengalihkan perhatian para penjaga sesaat sebelum akhirnya melumpuhkan mereka semua. Sarada lalu membersihkan darah yang menempel pada senjatanya dan melompat masuk ke dalam ventilasi. Di sini Sarada bener-bener dingin ya guys. Seperti yang kita ketahui, seorang Anbu itu emang gak ragu buat siapapun yang menghalangi misi mereka. Sarada mulai merangkak di dalam ventilasi dan ketika ia merangkak semakin dalam, Sarada menemukan seseorang di dalam sebuah inkubator yang membuatnya terkejut. Panel kemudian berpindah ke tempat Reiko Corporation di mana Judashiki sedang memegang semacam parasit. Tak lama kemudian, Sophie memasuki ruangan. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sophie mengatakan, "Hei, apa kau sudah kehilangan akal? Apa yang kau lakukan pada wanita itu?" Judashiki menjelaskan kejadian sebelumnya kepada Sophie, membuat Sophie kembali tenang. Judashiki mengatakan jika parasit ini berada dalam tubuh wanita dari sekte pemuja Ishiki dan bukan hanya mengendalikan, parasit itu juga memberikan kekuatan Otsutsuki kepada inangnya. Judashiki mengungkapkan jika para pelayan dari Ishiki pasti sudah bekerja keras menciptakan parasit tersebut. Untuk alasan kenapa parasit tersebut dapat keluar, karena Judashiki memompa cakranya ke dalam tubuh wanita itu, membuat cacing parasit itu akhirnya terdorong keluar namun tubuh dari si wanita harus tewas. Judashiki menduga jika ukuran cacing parasit ini menentukan kekuatan dari inangnya. Judashiki melanjutkan untuk saat ini, ia tidak tahu cara mengeluarkan cacing parasit ini selain dengan membunuh inangnya. Judashiki membutuhkan sampel inang lain yang masih hidup secepat mungkin agar ia dapat mempelajari serta menanggulangi cara mengeluarkan parasit tanpa harus membunuh inangnya. Sophie mengatakan bahwa ada seseorang yang pernah menjadi objek dari eksperimen Ishiki namun ia berhasil kabur. Dan saat ini, orang itu menjadi salah satu anggota terkuat di aliansi Shinobi. Sophie melanjutkan jika orang itu sekarang menjadi anak angkat dari Hokage ke-7. Ia bisa dengan bebas menggunakan kekuatan Otsutsuki tanpa harus kehilangan kendali atas dirinya.
Secara tidak langsung, Abang Deontay udah ngeklaim kalau di universe yang ia buat ternyata nggak ada karma ya guys, melainkan semacam parasit. Dan akhirnya Kawaki udah mulai di-spill nih. Yang tanya Boruto kemana, aku nggak tahu dia bakal muncul atau enggak. Namun yang jelas dari judul manganya aja udah Madara Return. Jadi tentunya manga fanmade ini akan berfokus pada perjalanan Madara sebagai tokoh utamanya ya guys. Judashiki menduga jika Kawaki memiliki gen yang istimewa karena mampu mengendalikan parasit di dalam tubuhnya. Menurut Judashiki, sel-sel di dalam tubuhnya pasti memiliki semacam obat penawar dari parasit yang mengendalikan tubuh manusia. Judashiki pun berencana membawa Kawaki, namun Soppy mengungkapkan bahwa Kawaki lebih baik mati daripada harus bekerja sama dengan klan Otsutsuki yang notabene adalah musuh dari aliansi shinobi. Jika Judashiki sampai membunuh Kawaki, maka kekuatan tempur aliansi shinobi akan semakin melemah dan itu akan mengancam umat manusia. Judashiki pun sempat terdiam mendengar perkataan dari Soppy karena ia sendiri tidak ingin manusia berada dalam bahaya. Namun Judashiki segera tersenyum karena ia memiliki sebuah rencana. Panel kemudian berpindah pada Madara yang nampak sudah mulai pulih setelah pertarungan sengitnya melawan Ishiki. Madara sedang menikmati makanannya bersama Shiro. Shiro bertanya pada Madara, mengapa Madara akhirnya memutuskan untuk pergi melawan Ishiki sendirian dan mengorbankan dirinya sendiri demi umat manusia. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Madara meminta Shiro untuk melepas topengnya. Madara merasa muak dengan permainan topeng. Maksud si Madara mungkin merujuk ke Obito ya guys. Shiro kemudian melepas topengnya, membuat Madara nampak sedikit terkejut. Madara lalu menjawab pertanyaan dari Shiro. Apa kau tahu, tidak semua yang tertulis di buku teks sejarah tentangku itu benar. Aku selalu berjuang untuk perdamaian. Jika dunia ini memang membutuhkanku, aku pasti akan datang menyelamatkannya. Shiro lalu memberikan sebuah kalung kepada Madara sebagai ucapan terima kasih. Namun Madara menolaknya dengan mengatakan jika dirinya tidak membutuhkan hadiah atau semacamnya. Shiro menjelaskan jika ini bukan kalung biasa, melainkan pecahan tanduk dari Ishiki. Shiro berhasil mengambil pecahan tersebut sebelum dimensi tempat mereka bertarung benar-benar hancur. Shiro melanjutkan jika fragmen atau pecahan itu akan berguna untuk Madara karena dapat menyembunyikan cakranya sehingga tidak dapat dideteksi oleh Otsutsuki lain. Madara menerimanya dan berterima kasih kepada Shiro atas bantuannya sejauh ini. Madara pun berjalan pergi menuju desa Konoha. Sementara itu, ketika Nerida sedang berjalan pulang, ia diserang oleh seseorang yang ternyata adalah Code. Code mengatakan jika ayahnya, Sasuke, harus membayar apa yang sudah ia perbuat. Nerida menjawab dengan mengatakan, ayahku? Lagi? Bisakah orang-orang seperti kalian membuat alasan selain tentang ayahku? Ibuku sudah menunggu kepulangan ayahku begitu lama. Saat ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu mereka. Berisik kau sialan, ucap Code sambil menyerang Nerida dengan tangannya yang lain. Nerida berhasil menghindari serangan Code dan memegang lengan kanan Code untuk memberikan pukulan yang kuat pada lengannya. Tak sampai di situ, Nerida lanjut mengunci pergelangan tangan kanan Code dan merobek lengan kanannya. Nerida segera melompat ke belakang meninggalkan Code yang terjatuh kehilangan banyak darah. Wanita itu kekuatannya benar-benar di luar nalar, ucap Code sambil terengah-engah menahan rasa sakitnya. Nerida kemudian memegang lengan Code dan mengungkapkan bahwa serangan Code begitu lambat. Nerida terus berjalan mendekati Code. Nerida menjelaskan bahwa aliansi shinobi mempunyai aturan untuk tidak membunuh musuh dan menyarankan untuk menangkap musuh hidup-hidup agar dapat diinterogasi. Namun saat ini tidak ada siapapun yang melihat, maka Nerida tidak perlu mematuhi aturan tersebut. Code yang menyadari jika tubuhnya sulit digerakkan pun memutuskan untuk mundur. Code segera menciptakan sebuah portal. Namun Nerida dengan cepat melompat dan melancarkan serangan kuat yang menghancurkan permukaan tanah di sekitar Code. Nerida berhasil menangkap Code di dalam dimensinya. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan besar di tempat nenek dan anak-anak yang biasa ia temui pun terjadi. Sontak membuat Nerida terkejut dan melepaskan kembali Code dengan cepat. Nerida pun segera pergi ke lokasi ledakan. Sementara itu, di fasilitas bawah tanah tempat Sarada menyusup, seorang ilmuwan telah menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap untuk pulang. Ia tiba-tiba tertawa dan mengatakan, jadi seperti ini ya rasanya masuk ke dalam genjutsu. Sarada mendekati ilmuwan itu dan mengatakan, turutilah perintahku kalau kau masih ingin hidup. Ilmuwan itu menjawab, aku sudah melihat banyak hal di kehidupan ini, dan aku sudah menjalani hidup cukup lama, jadi bunuh sajalah aku. Sarada lanjut membalas, tidak Patua, itu terlalu sederhana. Di dalam ilusi yang kubuat, kau tidak akan langsung mati. Kau akan terus kembali hidup setiap kali aku membunuh
untukmu. Dan setiap kali kau mati, kau akan merasakan sakit yang luar biasa. Akan kupastikan kau tidak akan bisa membedakan dunia nyata dan ilusi yang kubuat. Bagaimana? Apa kau sudah siap, Patua? Merasa takut, ilmuwan itu pun mengatakan, "Baiklah Nyonya Uchiha, semua dokumen penting ada di atas meja, kau bisa mengambilnya." Ketika Sarada hendak mengambil dokumen, Sarada dibuat terkejut ketika ia melihat Hokage kedua atau Tobirama Senju berada di dalam tabung inkubator. Kembali ke tempat Nerida. Setelah berlari dengan kecepatan luar biasa, Nerida akhirnya sampai di pondok tempat si nenek dan anak-anak yang dekat bersamanya tinggal, di mana pondok tersebut ternyata sudah dilahap api yang besar. Berharap masih ada yang selamat, Nerida mengaktifkan Sharingannya yang berbentuk unik, di mana di bagian tengah matanya terlihat seperti mata kucing. Nerida lalu menerobos masuk ke dalam kobaran api. Namun setelah dilihat dari dekat, ternyata tak ada satupun orang yang selamat. Sambil mengingat momen indah yang ia alami bersama orang-orang di pondok itu, Nerida mulai menangis. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat datang tepat waktu. Dalam keadaan bersedih itu, tiba-tiba saja sebuah serangan kejutan hampir mengenai Nerida. Serangan kuat tersebut ternyata berasal dari Delta. "Cih, siapa dia? Apa dia adalah orang yang melakukan semua ini?" ucap Nerida. Delta lanjut melancarkan tendangan yang sangat kuat, tetapi Nerida berhasil menghindari serangan tersebut. Delta lalu menggunakan kakinya yang lain untuk menyerang, membuat Nerida harus terpental jauh dan berlumuran darah. Delta benar-benar tak memberikan kesempatan bagi Nerida. Ia kembali melancarkan serangan kuat dengan lengan kanannya, menciptakan sebuah ledakan dahsyat yang meratakan sebagian hutan. Delta kemudian berjalan santai karena mengira bahwa ia telah berhasil melenyapkan Nerida. Tanpa disadari Delta, Nerida ternyata berhasil menghindari serangan dahsyat tersebut dan menyerang Delta dari atas dengan menggunakan teknik semacam Chidori. Namun serangan Nerida meleset dan hanya mengenai lengan Delta. Nerida lalu mengisi kembali cakra petirnya dan layaknya jurus Kirin milik Sasuke, sebuah petir dahsyat turut menyambar Delta, membuat ia harus kehilangan kesadaran. Nerida berdiri diam sambil menatap tubuh Delta yang ia duga sudah pingsan. Namun Delta segera bangkit kembali dan menembakkan serangan kejutan laser dari kedua matanya. Beruntung, dengan refleksnya yang luar biasa, Nerida mampu menghindari serangan tersebut. Nerida mengatakan di dalam hatinya, wanita itu memadatkan cakranya ke tahap tertentu dan untuk melakukannya membutuhkan cakra yang cukup besar. Apa dia bisa melakukan serangan itu sesuka hatinya? Delta kemudian meregenerasi lengannya sendiri. Ia mengatakan bahwa dirinya harus lebih cepat dari sebelumnya, atau ia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang dari Nerida. Mereka berdua pun memasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung dengan lebih serius. Di tempat lain, Sasuke sedang berjalan masuk menuju tempat para dewan tetua desa yang sedang rapat sambil membawa sebuah buku. Di dalam ruangan tersebut nampak bahwa semua para anggota dewan telah berkumpul. Kita lalu diperkenalkan dengan sesosok pria yang bernama Hanzo Shimura yang menjabat sebagai ketua dewan. Dari nama marganya aja pasti orang ini ada hubungannya sama Danzo ya guys. Selain Hanzo, kita juga melihat bahwa Tsunade dan Hinata menjadi bagian dari anggota dewan. Hinata kemudian mengatakan pada Sasuke jika mereka ingin membicarakan sesuatu dengan Sasuke. Kembali ke tempat pertarungan Delta dan Nerida. Delta melancarkan serangan kuat terhadap Nerida. Namun Nerida berhasil menghindari serangan tersebut. Delta segera melompat maju mendekati Nerida dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi Nerida mampu melihat gerakan tersebut berkat kemampuan Sharingannya. Nerida melompat ke belakang Delta dan menembakkan teknik api yang menyelimuti tubuh Delta. Nerida terus memperkuat serangannya. Namun Delta segera memperbesar tangannya dan balas menyerang, sekaligus menghilangkan teknik api milik Nerida. Nerida ternyata berhasil lolos dan sambil menaiki Kuchiyose miliknya, Nerida berhasil mendaratkan pukulan kuat kepada Delta. Nerida kemudian mencengkram leher Delta dan memerintahkan elang besar miliknya untuk terbang tinggi ke langit. Nerida berniat membawa Delta hidup-hidup ke markas untuk diinterogasi. Namun Delta yang sempat pingsan sebelumnya kembali tersadar dan menembakkan sebuah laser pada sayap elang Nerida. Hewan Kuchiyose Nerida pun menghilang. Keduanya kemudian bersiap untuk mendaratkan serangan kuat satu sama lain. Dalam hatinya, Nerida mengatakan, dalam hal kecepatan dan pertarungan jarak dekat, aku tidak akan kalah dari siapapun. Benar saja, Nerida berhasil lebih dulu melancarkan serangannya, membuat lengan Delta kembali terputus. Nerida lalu mengunci lengan Delta yang lain. Nerida mengungkapkan dalam hatinya, "Perset, dengan membawa musuh hidup-hidup, akan kubunuh wanita ini sekarang juga."
Nerida kemudian mendaratkan pukulan tanpa ampun dengan wajahnya yang nampak merasakan kepuasan atas kesenangan karena akhirnya ia tak perlu menahan diri lagi. Nerida terus memukul wajah Delta hingga akhirnya mereka jatuh ke tanah. Panel kemudian berpindah kepada Sarada yang terkejut atas penemuan tubuh dari Hokage kedua. Sarada mulai merekam tubuh Hokage kedua dan mengumpulkan semua dokumen penting. Ketika Sarada akan memasukkan semua dokumen tersebut ke dalam gulungan segel, Tobirama menghancurkan inkubator sambil mengatakan, Ha, sebuah teknik Suiton yang luar biasa pun menghancurkan seluruh fasilitas bawah tanah, membuat Inojin yang di langit ikut terpental. Apa yang terjadi? Ucap Inojin. Sarada memanggil Inojin dan menangkapnya dengan Susanoo. Inojin, apakah kau baik-baik saja? Beritahu markas besar bahwa kita butuh bala bantuan. Tobirama dengan keren muncul ke permukaan sambil menaiki ombak air yang ia ciptakan. Sarada, siapa pria itu? Dia Hokage kedua bukan? Ucap Inojin sambil terkejut. Inojin, saat ini aku tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Pergilah dari sini secepat mungkin dan minta bala bantuan pada markas besar untuk datang. Aku akan coba menahannya. Baiklah, ucap Inojin. Inojin pun segera pergi meminta bala bantuan. Tidak seperti beberapa menit lalu, saat ini dia nampak tenang. Aku harus bersiap, ucap Sarada. Tobirama mengatakan dalam hatinya, sialan, ada apa dengan matanya? Kenapa mata itu membuatku sangat kesal? Sambil berlari menjauh, Inojin mengungkapkan, Sarada, bertahanlah, jarak markas pusat sangat jauh. Aku harus memperpendek jaraknya, supaya aku bisa menghubungi mereka dengan teknik pikiranku. Panel akhir pun menunjukkan bahwa Madara akhirnya telah sampai di gerbang desa Konoha yang telah hancur. Wah, gila sih guys, Sarada akan berhadapan dengan Hokage kedua, seseorang yang tentunya sangat membenci klan Uchiha. Di sini menurutku Hokage kedua sedang berada dalam kendali parasit ya guys, dan untuk alasan mengapa ia bangkit, mungkin ke-trigger karena melihat Sharingan milik Sarada sebelumnya. Apakah Sasuke akan datang dan membantu Sarada? Atau jangan-jangan malah Madara yang datang? Menarik untuk ditunggu ya guys. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. Berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.